Halo guys, kembali lagi bersama saya Andres Sebastian di channel Main Arts Kreatif. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi mobile yang tentunya ini dapat membantu Anda untuk mengelola keuangan. Oke, kalian pernah nggak sih di akhir bulan merasa uang habis begitu saja? Tapi saat ditanya kemana perginya, kita sendiri bingung kan jawabnya. Nah, masalah sebenarnya itu bukan soal penghasilan, tapi soal kebiasaan mencatat ya. Banyak orang yang mengandalkan ingatan, padahal ingatan manusia itu tidak dibuat untuk mengelola keuangan. Ya, karena itu di video ini saya akan membahas sebuah proyek aplikasi bernama Catat Uang, yang dimana ini merupakan yang saya sebutkan tadi, aplikasi mobile yang tentunya untuk membantu pengguna mencatat masukan dan pengeluaran secara digital, rapi, dan terstruktur. Oke, di video ini saya akan membahas apa itu catat uang, bagaimana struktur proyeknya di GitHub, fitur-fiturnya, serta teknologi yang digunakan di balik layar. Oke, dari segi definisi akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi saya jelaskan ulang. Catat uang itu merupakan aplikasi manajemen keuangan pribadi. Jadi aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mengetahui dengan jelas berapa masukan, berapa pengeluaran, dan berapa saldo yang tersisa. Semua data ini dicatat secara digital dan disimpan di database, bukan hanya di memori pengguna. Jadi pengguna bisa melihat pola keuangan mereka secara objektif, bukan berdasarkan perkiraan. Aplikasi ini berbasis mobile tentunya, sehingga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Jadi seperti yang Anda lihat, visualnya seperti ini. Di sebelah kanan saya, ini sudah ada emulatornya. Tampilannya seperti ini. Oke. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa tujuan saya membuat ini? Jadi, tujuan utama saya membuat aplikasi ini bukan untuk bukan seolah-olah membuat langsung kaya gitu kan istilahnya. Jadi saya ingin orang-orang itu sadar bahwa pentingnya uh, mencatat pengeluaran dan pemasukan itu penting, karena ini juga bisa dibilang melek finansial ya. Jadi ketika tahu bagaimana uang itu pergi, kita bisa mulai mengambil keputusan yang lebih rasional. Jadi catat uang ini bisa membantu pengguna membentuk kebiasaan kecil yang konsisten, tentunya yaitu mencatat setiap transaksi ya, keluar dan masuknya uang itu kan jelas jadinya. Dan ini bisa menjadi kebiasaan kecil yang nantinya bisa berdampak pada jangka panjang, yang bisa kita terima hasilnya setelah kita mengetahui dari pencatatan tersebut. Oke, sekarang kita berada di GitHub repository dari aplikasi catat uang. Jadi hal penting pertama yang bisa kita lihat adalah struktur proyeknya. Pendekatan ini umum digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena memudahkan pengelolaan dan pengembangan sistem. Yang tentunya proyek ini dipisahkan dengan jelas antara bagian front end dengan back end. Seperti yang Anda lihat di sini sudah readme-nya. Nah, di sini sudah diberi keterangannya, ini front end dan back end-nya ini. Oke, untuk bagian front end-nya ini dibuat menggunakan Flutter yang sebagai fondasi UI untuk pengembangan aplikasi mobile lintas platform. Jadi semua tampilan aplikasi seperti halaman login, dashboard, dan input transaksi berada di folder lib ya, di lib. Jika ingin tahu seperti ini folder lib, nah ini saya simpannya di sini.
Oke, di sini tadi ada dashboard di halaman. Oke, sudah terlihat. Di sini saya sudah menyimpan beberapa file-file sebagai front end-nya. Yang diantaranya ada dashboard, ada halaman transaksi, ada halaman artikel, ada halaman login, ada halaman notifikasi, halaman profil, dan sebagainya. Jadi dengan Flutter, satu basis kode itu bisa dijalankan di Android maupun iOS sekaligus. Nah, sedangkan backend-nya itu sendiri, saya tunjukkan backend-nya. Nah, ini backend-nya saya menggunakan PHP. Nah, ini bertugas menerima data dari aplikasi, memprosesnya, lalu menyimpannya ke database MySQL. Ini seperti ini, dia saling terhubung, yang ditampung oleh config ini sebagai jembatan ya istilahnya. Nah, ini dan ini database-nya di MySQL. Nah, jadi sekali lagi front end itu bertugas untuk menampilkan, dan sedangkan back end itu bertugas untuk mengolah data. Oke, sekarang kita bahas fitur aplikasinya. Yang pertama, fitur yang pertama adalah sistem login. Jadi di mana pengguna itu bisa login, kemudian registrasi. Oke. Dan tentunya jika pengguna tidak ingat password atau lupa lah istilahnya, ini ada fitur lupa password. Nah, jadi fitur ini penting karena data keuangan bersifat pribadi ya, itu tidak semua orang dapat mengetahui. Ya, maksudnya semua orang tidak bisa melihat akun yang sudah dibuat karena ini privasi. Jadi dengan kata lain, sistem login itu setiap pengguna memiliki data keuangannya sendiri. Ini salah satu dasar keamanan dari aplikasi. Oh ya, saya juga menyisipkan di dalam kolom password itu ada gambar mata seperti ini. Ini fungsinya untuk ketika kalian di tempat umum itu bisa saja orang melihat tidak tanpa sengaja melihat layar HP, dan ketika menulis password dia melihat jika tidak ada gambar mata. Tapi dengan adanya fitur mata ini kita bisa menutup password yang diketik. Oke, kita coba masuk ya. Kita tes apakah bisa masuk. Oh ya, sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun, bukan mendaftarkan sih, sudah membuat akun atau email yang terdaftar ya. Jadi kita tes aja ya. Oke. Oh, ini fitur. Oke, fitur bawaan dari emulatornya. Oke, kita lanjutkan aja. Memang agak sedikit lambat karena terkendala device ya. Oh ya, sebelumnya saya sudah menyisipkan fitur. Jadi aplikasi ini tuh bisa mendeteksi kesalahan. Jadi bagaimana jika pengguna itu memasukkan password, itu pasti nanti ada
notifikasi. Ada notifikasi bahwa password Anda salah. Jika Anda belum mendaftar, maka ada keterangan user tidak ditemukan lah, istilahnya seperti itu. Coba ya, ini saya sengaja passwordnya saya salahkan. Oke, ini sudah saya salahkan. Kita masuk. Tunggu. Nah, login gagal. Jadi kenapa login gagal ini? Coba sekali lagi kita lihat. Nah, password gagal karena login gagal, password salah gitu. Ini membuktikan bahwa aplikasi bisa mendeteksi kesalahan dari pengguna yang salah memasukkan password. Oke. Oh ya, sekarang kita balik ya. Tadi saya bilang user tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Coba ini kita tulis Rio. Jangan Rio deh. Rio aja nggak apa-apa. Coba ini bisa apa enggak? Coba kita tes apakah ini terbukti atau tidak. Oke, masih password salah. Oke, ini coba tadi kita masukkan ini. Apakah benar atau tidak? Apa ya? Dia masukin password seperti ini deh. Coba. Nah, atau enggak salah satunya seperti bos contohnya bos. Ini kan saya belum pernah buat akun yang bernama bos dengan karakter 8 karakter. Kita masuk. Nah, user tidak ditemukan karena saya belum mendaftarkan akun yang bernama bos ya. Emailnya bernama bos@gmail.com. Jadi cara kerjanya seperti ini. Oh ya, langsung saja kita masukkan ya. Ini langsung saja kita masukkan. Dari tadi kan kalian penasaran ya. Langsung saja kita masukkan yang benarnya. Ini passwordnya seperti ini. Oke, ini ya. Kita masuk. Kalau benar berarti masuk ya. Tampilannya seperti ini, tampilan awal. Oke, ini dashboardnya seperti ini. Oh iya, ini menu transaksi. Jadi ini merupakan fitur inti ya, fitur utama dari pencatatan transaksi atau dari aplikasi ini. Ini pengguna dapat menambahkan pemasukan ataupun pengeluaran. Jadi data transaksi ini bisa dilihat kembali, diubah ataupun dihapus juga bisa. Jadi istilah teknisnya itu CRUD atau bisa dibilang itu create, read, update, delete, CRUD seperti itu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini. Ini create kan? Create itu artinya apa? Membuat itu kita menambahkan. Oke. Misalnya kita nambahkan itu 100.000. 100.000 ini tabungan ya, contohnya tabungan. Oke, ini tabungan. Ini 100 doang, kurang 3. Oke, ini 100.000 kita simpan. Nah, ini udah
udah muncul. Oh ya, tadi itu tulis apa, yang berwarna hijau di bawah itu namanya snack bar ya. Ini snack bar nih, tombol snack bar. Jadi ketika tombol itu diklik dan apa, kita melakukan aksi, dia akan muncul. Itu namanya snack bar. Jadi istilahnya tombol itu ada aksinya lah, istilahnya ada feedback berupa notifikasi seperti itu. Nah, ini tampilan seperti ini sudah muncul. Nih, ini pemasukan 100.000 yang tadi sudah saya buat ya, sudah saya buat. Nah, untuk update-nya ini langsung kita klik saja. Nah, ini kan langsung. Misalnya saya ingin mengubahnya hanya 90.000 aja, atau enggak 50.000 deh, yang lebih jauh lagi. Coba 50.000, 1, 2, 3. Oke, tabungan, masih kategori tabungan ya. Ini kita perbarui. Jika Anda ingin menghapus, ini ada tanda hapusnya, perbarui transaksi. Nah, ini akan terubah, maksudnya telah berubah lah, berubah menjadi 50.000 seperti itu. Dan di dashboardnya pun sama juga. Nah, dia akan mengubahnya gitu. Jadi semua transaksi yang dicatat kemudian ditampilkan dalam dashboard seperti itu. Dashboard menampilkan ringkasan keuangan pengguna. Di sini juga bisa lihat semua. Ini lihat semua itu jika pengguna itu telah banyak membuat, misalnya ada jajanan, ada tabungan, ada investasi, ada istilahnya banyak lah. Itu nanti muncul, bisa di scroll seperti itu. Oh ya, ini kan hanya pemasukan ya. Ini bekerja atau tidak nih pengeluarannya? Coba kita kita buktikan. Di pengeluarannya ini dia berfungsi atau tidak nih? Ya kan, kita penasaran. Coba. Ini kan tadi 50.000. Misalnya kita jajan, atau misalnya ya istilah buat makan lah. Misalnya, ini kita beli nasi padang lah istilahnya. 20.000, anggaplah 20.000 ya. Kita masukkan angka 20.000 nominalnya. Ini nasi padang misalnya. Nasi padang. Nah, ini jangan lupa nih, jangan pemasukan. Ini kategorinya pengeluaran. Nah, ini kita simpan transaksinya. Boom. Dia akan muncul. Nasi padang. Oke. Ini berfungsi atau tidak nih, pemasukan dan pengeluaran. Coba kita klik di pemasukan terlebih dahulu. Nah, ini tidak ada ya, karena dia memfilter hanya pemasukan saja. Sedangkan kita klik yang ini, pengeluaran. Nah, ini akan muncul pengeluarannya saja. Kalau semua, nah akan muncul keduanya. Oh ya, kita tes juga ya untuk search-nya nih, cari transaksi apakah ini berfungsi atau tidak. Coba kita cari ya antara keduanya. Kita salah satu aja. Misalnya kita cari nasi padang nih. Waduh, misalnya kita udah banyak nih, misalnya pengguna udah banyak buat transaksi. Misalnya salah satunya misalnya nasi padang nih. Kemarin-kemarin perasaan nyatet ini deh pengeluaran untuk nasi padang gitu kan, contohnya seperti itu. Misalnya nasi padang. Nah, ini misalnya nasi doang, padang gini. Nah, nggak mungkin nasi itu pasti muncul semua nasi gitu. Kalau kita spesifik nasi padang, munculnya nanti nasi padang semua seperti itu. Oke, misalnya untuk tabungan ya, kita cari tabungan, apakah bisa tabungan. Nah, yang muncul hanya tabungan saja seperti itu. Nah, ini sudah berkurang ya saldonya ini, karena tadi 50 dikurang 20 kan 3 ya, jadi 30.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa di tampilan dashboard ini ya, pengguna bisa langsung mengetahui di sini, mengetahui kondisi keuangannya tanpa harus
menghitung manual karena sudah dihitung di sini total saldonya dari kalkulasi pemasukan dan pengeluarannya. Jadi saya jelaskan, saya nggak begitu wah ya tampilan dashboardnya. Jadi bisa dikatakan baik lah, tapi tidak rumit. Karena saya mengetahui prinsip bahwa harus informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Oh iya, di dashboard ini juga ada tanda mata ini. Ini tanda mata artinya yang tadi saya bilang bahwa ketika kita di tempat umum kan kita ingin istilahnya menjaga keprivasian atau hak kita untuk tidak terlihat dari pandangan publik seperti itu. Oke, di sini ada fitur halo Rio, ini kata sambutan yang dimana ini merupakan preference yang di atas app bar ya. Ini app bar. Bagian app bar ini bagian app bar, catat uang, dan sebelah kanan ini share preference yang dimana ketika kita login kita masukkan nama, email, password. Jadi yang diambil itu hanya namanya saja dan dipanggil di atas app bar. Oke, untuk tampilan yang ini total saldo, pemasukan, pengeluaran, aktivitas terakhir ini namanya kontainer yang dimana sebagai wadah pembungkus ya, wadah pembungkus pada wadah pembungkus tata letak seperti gaya, warna, padding, dan margin dan sebagainya juga. Oke, ini kita tadi udah lihat, di sini juga udah lihat di transaksi. Nih, oh ya, kemudian kita lanjut lagi ya fitur yang lainnya. Di bagian menu artikel, di artikel ini sama halnya seperti menu transaksi, ada CRUD-nya, ada CRUD-nya, yang dimana bisa menambahkan, bisa update, bisa mengeditnya, dan bisa menghapusnya. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa artikel yang diantaranya ada ada ini, ada gaya hidup Gen Z, kripto, investasi masa depan. Ini saya yang buat. Ini juga yang terakhir iseng-iseng tadi ya. Sebelum membuat video ini saya coba, takutnya ada bug gitu kan, jadi saya coba terlebih dahulu karena emulatornya dan terkendala device saya sendiri. Oke, di sini langsung saja kita buat ya. Nah, misalnya kita tulis apa ya? Istilahnya cara mendapatkan uang, misalnya mendapatkan uang. Oke, ini isi kontennya apa? Misalnya bekerja, kontennya bekerja. Isi kontennya apa sih? Isi konten lah, istilahnya banyak lah harusnya ya. Cuma saya tulisnya bekerja aja. Sebenarnya konten itu kan kontennya banyak, itu beberapa paragraf ke bawah banyak gitu. Tapi saya hanya tulis bekerja saja, hanya sebagai visualisasi. Oh ya, ini jika Anda ingin mengambil gambar dari luar ya, bukan lokal, bisa banget. Ini Anda taruh saja link gambarnya, Anda tarik dari browser, kemudian di paste, ditempelkan di sini, maka akan menampilkan. Ini saya nggak pakai ya, karena kelamaan saya nyari-nyari lagi. Jadi langsung saja publish artikel. Ini otomatis dia gambarnya random, kalau nggak ada link random dia. Nah, ini random aja. Ini cara mendapatkan uang tadi, ini bekerja. Oke, seperti ini. Dan ini kenapa ada Bitcoin, ada gambar ini online.
yang tadi saya bilang dari link. Jadi Anda cari dulu linknya, baru ditarik ke dalam aplikasi ini. Dan begitu sudah ditarik, sudah ditempelkan, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini sebenarnya tidak bawaan ya. Jadi aplikasi ini tidak mengenal gambar seperti Bitcoin, seperti gambar yang di bawah ini, yang apa sih orang yang kayak gini. Ini tuh saya nyarinya di unsplash.com, cari aja di Google ada. Oh ya, tadi kan ada prinsip CRUD ya. Berarti create, read, update nih. Kita lihat update-nya. Ini kita lihat update. Ini kan cara mendapatkan uang ya, bekerja. Misalnya kita ini, nah ini kita edit aja. Nah, misalnya cara mendapatkan uang selain bekerja apa? Menabung. Cara mendapatkan uang selain bekerja itu investasi juga bisa sih. Investasi itu kan investasi kan, selain kita nabung kan kita juga dapat ya kan, dapat persenan dari yang kita investasikan gitu kan. Simpan perubahan. Oke, nah ini sudah berubah, sudah update ya. Kalau enggak, jika kalian tidak percaya lagi, ini bisa saya ubah, saya edit judulnya, cara mendapatkan uang. Contohnya kayak cara berinvestasi, contohnya. Kebablasan. Cara berinvestasi. Oke, simpan. Nah, ini ada snack bar-nya, notifikasi snack bar. Nah, cara berinvestasi sudah terlihat. Cara berinvestasi sudah kelihatan ya di sini, sudah berubah. Oke. Oh ya, tinggal satu lagi, delete. Ini kan sudah banyak kan, ini tadi saya nyoba ini, saya hapus aja yang ini bawah karena tidak terpakai. Hapus. Oke, artikel berhasil dihapus. Nih, tidak ada lagi ya, tidak muncul lagi. Nah, ini juga sama, kita hapus aja karena sudah tidak terpakai. Oh ya, tadi kalian harus bisa dibuktikan ya omongan saya. Linknya ya di ini kita edit. Nah, ini linknya. Saya katakan saya mencari gambar ini di Unsplash nih. Ini saya tarik, kemudian muncul gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, pada bagian notifikasi ini sudah terlihat ya bahwa ada tampilan dari notifikasi, dan ini istilahnya muncul lah transaksi baru berhasil tambahkan. Tadi ini transaksi baru berhasil ditambahkan. Ini tadi pemasukan dan pengeluarannya. Ini istilahnya apa ya, notifikasi lah istilahnya, notifikasi. Oh iya, saya ini buat aplikasi ini untuk memenuhi UAS di mata kuliah Mobile Computing seperti ini, yang diampu oleh Bapak Afriyuda M.Com, yang ada syarat-syaratnya, ada message, ada tadi message ya, message belum ditampilkan, belum saya tampilkan message. Ada message, ada snack bar, tadi snack bar udah. Terus ada judul aplikasi di app bar tadi di atas, catat uang. Ada artikel, tadi artikel yang sudah saya tampilkan. Ada kontainer tadi ada beberapa pembungkus lah, wadah pembungkus untuk tata letak ya. Terus ada list data itu tadi ada tumpukan beberapa data ya kan, seperti tadi notifikasi itu sebenarnya data juga sih, data. Dan tadi di transaksi, di pemasukan dan pengeluaran itu juga data juga, termasuk data. Oke,
Ada loginnya tadi sudah saya tampilkan di awal, adalah halaman login. Button tentu sudah ada button tadi, ada daftar, ada lupa password, ada masuk untuk masuk loginnya, apa maksudnya ketika sudah login masuk gitu dan sebagainya, tombolnya udah ada. Text field tadi masukkan, jadi teks untuk input lah istilahnya, input pemasukan, nominalnya, keterangannya, dan di artikel juga begitu pun. Oke, tadi sudah sampai button, sudah sampai text field. Oke, di sini ada share preference, tadi sudah saya tunjukkan. Share preference itu yang tadi user halo. Halo itu kata sambutan, itu namanya share preference. Kemudian ada image lokal ataupun network. Network itu online ya. Dan API tadi sudah saya tunjukkan, API saya menggunakan PHP ya tadi API-nya. Penghubung database tadi config ya untuk penghubungnya. Dan di hosting tentu sudah saya hosting. Kalau nggak di hosting tidak akan bisa muncul. Ini sudah saya hosting, ini database-nya sudah kayak seperti ini, dan hostingnya, nah ini sudah saya hosting, saya sudah membeli hostingnya. Oke, lanjut. Ada 5 menu dengan minimal 3 file. Menu tadi udah ya, di bawah itu menu, di bawah ini maksudnya menu tuh kayak gini nih. Ini menu 1, 2, 3, 4, 5. Ada menu dashboard, menu transaksi, menu artikel, menu notifikasi, dan menu profile. Seperti itu. Oke. Oh ya, ini 3 table database. Ini kan minimalnya ya. Saya membuat 4 table di database. Ini database saya BR9277DB Rio ini database saya, dan ini ada bukan beberapa sih, orang cuma 4 doang. Ini ada artikel, ada message, transaction, user. Ini sudah saya login, saya Rio, saya login saya. Sudah, ini bisa dipantau ya ini. Nah, ini transaksi juga sudah ada. Nah, ini si Padang, tabungan, ini di user lain ya. Ini bukan di user, dan tadi saya masukkan user lain. Terus ada message. Nah, ini notifikasinya lah. Ini juga ini banyak karena user lain, ini di user lain. Ini artikel. Nah, ini artikel tadi nih. Ini tadi, ini apa, network. Saya ngambil dari luar gambar itu. URL. Oke. Kita lanjut ya reviewnya. Oke. Ini di menu artikel, kita lanjut lagi di menu profile. Oke. Ini kan ada image ya. Bagaimana caranya kita apa sih namanya, menambahkan foto profil. Jadi kita klik aja di sini. Nah, dia akan mengarahkan seharusnya. Nah, tapi ini karena dia seharusnya sih bisa ya. Waktu itu saya bisa sebenarnya. Nah, album. Browse dulu. Saya udah download sih, udah. Itu tadi tanda merah itu karena emulator itu bingung dia antara nyari di apa gambar emulatornya itu atau di apa di file explorer Windows saya. Tapi kadang bisa milih keduanya, antara file explorer, kadang bisa di dalam emulatornya. Karena saya disuruhnya sama emulator sendiri ya, saya tidak meminta, ini otomatis dari emulatornya tersendiri. Kita ini kan sudah saya siapkan fotonya, kita klik aja gambar ini, saya pilih. Oke, ini akan muncul nantinya. Nah, ini sudah muncul. Jangan lupa ya, jika sudah diupload gambarnya
ini harusnya disimpan agar tidak lepas, dia harusnya permanen ketika sudah simpan perubahan. Nah, profil berhasil diperbarui. Oh ya, kita cek ya, ini gambarnya ini muncul apa tidak nih di database-nya nih. Coba, tadi kan saya login di andreas@gmail.com ya. Kita lihat andreas@gmail.com di user, harusnya ada foto profil ya, sudah ditambahkan. Nah, ini nih, andreas@gmail.com. Nah, ini profil image-nya nih. Saya ngambil dari lokal nih profil. Dengan 13 itu usernya ya. Nah, ini 13. ID-nya, ID usernya 13. Makanya dia 13 di sini, keterangan 13. Begitupun juga di profilnya, di sini ID apa nih? ID profile 13. Oke. Ini kalau mau ngapus foto tinggal klik aja hapus foto. Misalnya kita hapus foto. Nah, ini teman-teman, ini message ya, bisa dikatakan message-nya tadi. Saya kenapa belum bilang belum ada message, belum saya tampilkan message saya karena di profil, di halaman profil seperti itu. Ini namanya message ya. Kita hapus saja. Oke. Nah, ini berhasil dihapus. Jangan lupa disimpan. Oke, sudah ya, sudah kosong. Ini kita refresh, harusnya kosong sih, harusnya kosong. Nah, nih teman-teman, Anda bisa lihat sendiri ini kosong ya di profile image-nya. Jadi ini sudah berfungsi dengan benar. Oke, kita keluar. Nah, di sini juga ada message-nya, konfirmasi logout. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika Anda ingin keluar, klik logout, tetap di aplikasinya batal. Karena saya ingin keluar, kita klik logout aja. Saya klik logout. Oke, sudah berfungsi dengan benar. Oke, dari aplikasi ini kita bisa belajar bahwa aplikasi yang baik tidak harus kompleks ya, seperti saya katakan tadi di menu dashboard. Jadi hanya fungsinya saja, saya tidak terlalu wah tampilannya. Sederhana saja tapi berfungsi dengan baik. Repository tadi, catat uang ini sangat cocok dijadikan bahan belajar maupun dasar pengembangan ya, terutama di aplikasi keuangan sendiri. Jadi jika kalian ingin menggunakannya, saya sudah taruh di kolom deskripsi ya. Anda bisa mendownloadnya di repository saya. Jadi jika Anda tertarik itu bisa mengunjungi repository di GitHub saya. Jangan lupa kasih bintangnya dan kalau bisa si frog project-nya. Oke. Jadi kesimpulannya pada akhirnya ya. Jadi mengatur keuangan itu bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa sadar kita mengelolanya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Ini durasinya panjang banget sih video saya ini. Terlalu panjang video ini, terlalu panjang reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada masukan, silakan aja komen. Jangan sungkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.